Ya, fungsi. Apa sih yang dimaksud fungsi? Fungsi itu kan sebetulnya relasi antara dua himpunan. Ya, contohnya ini ada himpunan A, ada himpunan B. Nah, yang disebut fungsi adalah ketika relasi antara A dan B itu terjadi sehingga setiap anggota A itu terpetakan atau punya pasangan satu di B. Saya ulang ya, ada dua konteks di sini. Setiap anggota, artinya apa? Semua anggotanya, semua anggota tidak terkecuali, artinya seluruhnya, tidak ada yang tidak. Berarti seluruhnya itu harus punya pasangan satu di B. Itu kalau A ke B. Ya sih ya. Misalnya contohnya ini dari X dipetakan ke Y. Nanti yang lain ada, selalu ada. Ya. Nah, di setiap yang punya A punya pasangan satu di B. Nah, masalah di B punya pasangan apa enggak di A enggak ada masalahnya. Atau pasangannya B itu ada dua pasangan di A enggak ada masalah. Yang penting dari A dia punya satu pasangan di B. Ya, jelas nggak di sini? Ya. Nah, nanti biasa kita tulis Y sama dengan FX. Contohnya begini. Misalnya kita punya seperti ini ya. Eh, ini himpunan A, ini himpunan B. Gitu ya, ini ada seperti ini, ada tiga titik misalnya, ada empat titik. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini bukan fungsi ya, ini bukan fungsi. Contoh yang lain, ini fungsi A, ini himpunan A misalnya, ini B, ini fungsi. Karena lihat setiap anggota punya pasangan dan pasangannya satu di sini. Kalau ini ada dua pasangan nggak masalah, ini nggak ada pasangannya nggak masalah. Yang penting dari A ke B ini fungsi. Ya, misalnya contohnya lagi, A, ini B. Oh, nanti bingung ya kalau begini. Sebentar. Ini juga ini bukan fungsi. Kenapa? Kenapa bukan fungsi? Karena yang ini ada dua pasangannya nih. Di sini ada dua. Padahal tadi syaratnya setiap anggota punya satu pasangan, tapi pasangannya harus ada satu di yang di B. Itu kalau dari A ke B. Jelas ya? Ya. Ini kalau dinyatakan dalam diagram panah, ini diagram panah. Kalau dinyatakan dalam pasangan terurut itu karena begini. Ini F ya relasinya begini. A B apa? A dipetakan ke satu, B kedua, C kedua, C kedua. Ini fungsi, ini fungsi. Ya. Tapi kalau misalnya ada ini G misalnya, katakannya begini, A satu, A dua, B tiga. Misalnya. Ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ada yang dapat pasangan dua nih di A. A dapat dua, jadi berarti bukan. Kalau dalam bentuk ini ya apa ini pasangan terurut. Ini pasangan dalam bentuk himpunan pasangan terurut ini.
Kalau dalam bentuk diagram Kartesius, diagram Kartesius ya, itu cirinya ini fungsi. Seperti ini fungsi ya. Ini fungsi. Cirinya apa? Lihat dengan potongan garis-garis vertikal. Berpotongan dipotong dengan garis-garis vertikal itu berpotongan di satu titik. Berpotongan di satu titik. Ya, ini berpotongan di satu titik. Nah, di satu titik. Setiap motong satu vertikal, satu titik. Kalau ini bukan fungsi. Contohnya begini bukan fungsi nih. Kita. Ini bukan fungsi ya. Sorry. Ini bukan fungsi. Kenapa? Karena kalau kita lihat ada yang berpotongan di lebih dari satu titik. Tuh. Ini ada berpotongan di satu, dua, tiga. Jelas ya sampai sini? Ya. Nah, sekarang tentang daerah asal atau domain. Ya. Nah, daerah asal atau domain itu adalah daerah yang supaya kurvanya bisa terpenuhi ya. Apa nilainya bisa dihitung y-nya kan fx tadi. Nah, nilainya bisa dihitung y-nya. Itu namanya. Bentar ya, ini baterainya. Oh, teman-teman sebentar ya. Ini baterainya habis. Apa? Oke, saya kirim dulu sebentar ya.
Lo, maaf ya, ininya habis. Oke, lanjut ya. Sekarang tentang daerah asal. Daerah asal adalah nilai X gitu ya. So, nilai X supaya, misalnya supaya Y-nya bisa dicari. Ya. Nah, contohnya gini, kalau ada bentuk akar fx, daerah asalnya adalah semua x yang mengakibatkan fx-nya lebih sama dengan nol. Kalau ada pecahan per gitu, berarti semua x sehingga gx-nya nggak boleh nol. Karena kalau gx-nya nol nggak terdefinisi. Nah, kalau ada bentuk logaritma, ingat logaritma itu terdefinisi atau y-nya bisa kita cari kalau di dalam logaritmanya positif, nah, gx-nya lebih dari nol. Kemudian bilangan pokoknya positif dan tidak sama dengan satu. Itu ya. Yang terakhir tentang daerah hasil. Nanti contoh soalnya ya. Daerah hasil adalah nilai yang dipengaruhi oleh domain. Ya. Jadi kalau dia punya maksimum minimum ya berarti semua nilai Y yang berada di daerah minimum dan maksimum. Ya. Kalau daerahnya real, misalnya domainnya real, semua bilangan real, maka kalau bentuknya kuadrat pasti ya nilai Y yang di atas nilai minimum atau nilai Y yang di bawah nilai minimum. Jadi kalau A-nya lebih dari 0 kan terbuka ke atas, maka punya nilai minimum, maka Y-nya selalu lebih dari Y minimum. Kalau terbuka ke bawah ketika A-nya negatif, maka Y-nya harus lebih dari Y minimum karena kan terbuka ya. Ini salah nih ya. Tolong diperbaiki maaf. Jadi Y-nya kurang sama dengan yang ini. Ini saya perbaikin ya. Ini tandanya harusnya kurang sama dengan. Ya, ini harusnya kurang sama dengan ya. Y-nya kurang karena kan dia nilai Y ekstrim ini adalah maksimum ketika kalau A-nya kurang. Mungkin biar jelas saya ambil contoh soal contohnya ya.
Jadi, contohnya soal tahun 2019 ya. Nah, terdefinisi bahasa lainnya sering nyebutnya domain, ya. Domain itu kan saat apa tadi kalau ada akar, dia harus lebih sama dengan nol. Ini kita buat lebih sama dengan nol, berarti x kuadrat min 8x plus 5 ya, lebih. Nah, ini dibagi x kuadrat tambah x tambah 12 lebih sama dengan nol. Nah, yang bawah penyebutnya ini sebetulnya difaktorin aja ya. Yang bawah ini kalau kita perhatikan yang bawah ini bagian yang ini diskriminannya b kuadrat 1 kuadrat min 4 kali 12. Ini kurang dari nol. Negatif diskriminannya. A-nya positif. Berarti ini kan nggak bisa difaktorkan. Dia sering disebut definit positif. Apa maksudnya? X-nya berapa aja nilai ini pasti positif. Maka nilai ini kalau kita faktorin akhirnya bentuknya kayak gini. Ini bisa difaktorin. Emang ini harusnya 15 ini ya. Soalnya enggak ada yang ini 5 ya. B kuadrat tetap nggak apa-apa. Ya. Ini kan kalau bisa difaktorin nanti bentuknya gini. X min A kali X min B. Nah, yang bagian bawahnya itu definit positif. Ya, ini definit positif. Saya kasih keterangan aja ya. Ini definit positif. Nah, lebih sama dengan nol. Nah, A sama B-nya disesuaikan. Ini kan kalau diuraikan jadi apa nih? X kuadrat min gitu ya. A plus B kali X tambah AB. Nah, yang bawahnya tetap tadi definit positif. Nah, nah, ini udah berarti apa? Kalau gitu A plus B-nya sama dengan 8, A kali B-nya sama dengan 5. Jadi kita nyari yang jumlahnya 8, hasil kali 5. Sebenarnya yang ditanya jumlahnya aja. Berarti jumlahnya adalah 8. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Oke, gini Fatimah. Jadi kan eh, syaratnya dia terdefinisi dia harus lebih sama dengan nol. Nah, agar lebih sama dengan nol, nilai ini lebih sama dengan nol kan harusnya kalau atas positif bawah positif atau atas negatif bawah negatif. Tapi yang bawah sudah pasti positif. Kenapa? Karena ini fungsi waktu belajar fungsi kuadrat yang seperti ini dibaca di matematik ya, fungsi kuadrat yang definit positif itu kapan terjadi? Kalau diskriminannya negatif, terus fungsi apa namanya koefisien x kuadratnya positif. Ini karena ini positif, berarti ini definit positif. Artinya nilai x berapapun nilai di bawah pasti positif, nggak pernah nol.
Sementara yang atas diskriminannya positif, berarti ini masih bisa positif bisa negatif, tidak definit. Definit itu terjadi kalau diskriminannya kurang dari nol. Dia definit positif kalau x kuadratnya positif, definit negatif kalau A-nya negatif. Jadi yang penting diskriminannya negatif. Nah, tapi ketika di sini diskriminannya kan B kuadrat 64 dikurang 20, 44. Ini positif, berarti dia tidak definit. Artinya dia bisa difaktorkan. Karena inginnya bentuknya X kurang sama dengan A dan X lebih sama dengan B, berarti misalnya difaktorkan bentuknya X min A kali X min B. Di sini A-nya kurang dari B ya, karena ini lebih besar, ini kurang. Nah, maka ini diuraikan aja. Jadi bentuknya apa? X kuadrat min A plus B kali X, ya kan? Min AX min BX. Terus baru min A kali min B jadi plus AB. Di sini kan tadi X kuadrat min 8X plus 5, berarti A plus B-nya 8, A kali B-nya 5. Gimana Fatimah masih ya? Fatimah. Ya. Oke. Lanjut ya. Sekarang yang daerah hasil ya. Daerah hasil. Nah, ini yang ditanya daerah hasil fungsi komposisi FOG. FOG. Nah, ini tentang FOG-nya dulu ya. FOG itu artinya apa? FOG itu sama dengan, nah, ini FGX. Jadi apa FGX? Masukin G ke FX. Ini artinya masukkan G ke F. Ya. Jadi masukin G-nya. G-nya kan ini masukin ke F. Setiap X-nya diganti G. Jadi apa? 1 dikurang GX-nya diganti akar 5 min X kuadrat. Jadi berapa nih? 1 dikurang dalam kurung 5 min X. Berapa nih jadinya? 1 tambah apa? Jadi min 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 jadi plus jadi X min 4. Nah sekarang lihat daerah asalnya. Daerah asalnya ini kan tergantung dari G ya. Sekarang daerah asalnya dulu. Ya kita lihat dulu daerah asalnya. Itu kan G dimasukin ke F. Berarti cari dulu. Ini nanti sama aja daerah asal G. Ya. Karena F-nya bebas nih. Kalau F-nya kayak gini bebas semua bisa. Yang satu dikurangin berapa aja bisa. Yang penting memenuhi di G. Nah G-nya ini bisa diselesaikan kapan?
daerah asal G, yaitu apa? Ketika 5 min X tadi apa? Lebih sama dengan 0. Berarti apa? X-nya kurang sama dengan 5. Jelas ya? X-nya kurang sama dengan 5 kan dipindahin sini. Nah, daerah asalnya adalah X kurang sama dengan 5. Ya udah kalau X kurang sama 5, ini Y berarti apa? Kalau X kurang sama dengan 5 berarti X min 4 apa? Kurang sama dengan 5 dikurang 4. X min 4 tadi FOGX ya. Nah, berarti daerah hasilnya adalah Y kurang sama dengan 1 ya. Ada pertanyaan nggak? Eh, ini Y ya nanti ya bukan X. Y. Sorry. Ada pertanyaan? Oh, 4 dari mana? Ada pertanyaan bagus ya Fatina. Yang 4 yang mana? Yang ini? Yang ini atau 4 yang di sini? 4 yang mana? Fatina, 4 yang mana? Yang ini atau yang bawah? Kalau ini kan 1 dikurang 5 ditambah X, jadinya X min 4. Nah, ini mau ini mau diarahkan 5 nih yang kanan. Kan gini, kalau kiri dikurang 4 ya kanan harus dikurang 4. Jelas ya? Kalau X kurang sama dengan 5, berarti supaya tidak berubah, kalau ini dikurang 4, ini dikurang 4. Misalnya X min 3 berarti 5 min 3. Kenapa milih 4? Mau ngarahkan ke sini X min 4. Ya, mau diarahkan ke X min 4, berarti ini jadi X harus dikurang 4. Nah, kalau supaya nggak berubah, kiri kurang 4, kanan kurang 4. Ya, udah jelas? Dapat pertanyaan nggak? Lagi. Oke, udah, lanjut ya. Kita ke contoh soal tentang apa? Komposisi dan fungsi invers ya. Ini gimana? X sama dengan AX plus 3. Fx sama dengan 4X tambah 9. Yang ditanya A kuadrat tambah 3A tambah 3. Apa nih? Nah, lihat Fx kan artinya Fx dimasukkan ke Fx. Ini kan Fx. Ya. Berarti Fx-nya AX plus 3. X-nya diganti dengan Fx. Berarti kan artinya apa? A kali Fx tambah 3 sama dengan 4X tambah 9. Ya, jelas ya? Nah, AFX, FX sendiri tadi AX plus 3. AX plus 3 tambah 3 sama dengan 4X tambah 9. Ya, ini jadi apa? A kuadrat X tambah 3A tambah 3 sama dengan 4X tambah 9. Kan ini artinya berlaku untuk semua X. Maka ada dua di sini. Ya. Yang pertama,
Koefisiennya pasangin. Yang ada x-nya 4, ini A kuadrat. Berarti A kuadrat sama dengan 4. Ini akibatnya A-nya plus minus 2. Ya, di sini 3A tambah 3 sama dengan 9. Ini akibatnya A-nya sama dengan 2. Tapi yang diminta yang mana jadinya? Yang diminta yang 2. Karena kalau yang min 2 memenuhi yang atas saja, tidak memenuhi yang bawah. Yang bawah kan cuma bilang A-nya 2. Jadi kesimpulannya A-nya sama dengan 2. Yang ditanya A kuadrat tambah 3A berarti sama dengan 2 kuadrat tambah 3 kali 2. Berarti berapa nih? 4 tambah 6. Ya, tambah 3 lagi ya, sorry. Soalnya tambah 3 ya. Tambah 3 berarti sama dengan A kuadratnya 4 tambah 3 kali 2 tambah 3. Berapa nih jadinya? 4 tambah 9, 13. Ada pertanyaan nggak? Silakan. A sama dengan 2 dari mana? Oke. Oh, ya. Yang mana nih A sama dengan 2? Kan kalau 3A tambah 3 sama dengan 9, pindahin aja. 3 ke kanan. Jadi 9 kurang 3, 6. 3A sama dengan 6 berarti A-nya 2. Ya. Yang ini A kuadrat sama dengan 4 berarti A-nya bisa plus 2 bisa min 2. Yang harus memenuhi dua-duanya berarti yang 2. Jelas, Nova?
Ya, gitu ya. Problem sekarang tadi kalau komposisinya ada, G-nya ada, tapi yang ditanya F-nya, ya. Ini lihat, ini kan berarti soalnya apa? F, G, X sama dengan 2 X min 1 per X min 1. Kita lihat nih, GX-nya diganti. Jadi X 1 per akar X min 1. Nah, supaya pengen nyari fx kita misalkan gitu ya, kita misalkan di dalamnya per akar x min 1 sama dengan p misalnya. Berarti apa? Akar x min 1 ya itu sama dengan 1 per p. Berarti x min 1 sama dengan dikuadratin nih per p kuadrat. Berarti x-nya 1 per p kuadrat tambah 1. Masukkan ke sini. Berarti kan kalau kita tulis Fp sama dengan dimasukin nih 2x. X-nya ganti ini. 2, 1 per p kuadrat tambah 1 kurang 1 dibagi. Nah, dibagi. Ya, ini kan X. X-nya berarti 1 per p kuadrat tambah 1 kurang 1. Nah, ini jadi apa? 2 per p kuadrat tambah 1. Tambah 2 dikurang 1 jadi tambah 1 per ini per p kuadrat. Kaliin ke atas jadi apa? 2 tambah p kuadrat. Itu fp. Kalau fx jadi apa fx? Kalau fx-nya jadi apa? Jadi fx harusnya sama dengan 2 tambah x kuadrat. Yang diminta fx-nya antara 1 dan 6. Ya, 1. Ya. Nah, kurangin 2 semuanya jadi apa? X kuadrat ini 4 ini minus 1. Yang ini udah nggak perlu nih, ini sudah pasti. Ini pastilah yang namanya X kuadrat pasti lebih dari sama dengan 1. Jadi cukup lihat yang ini. Cukup lihat X kuadrat kurang sama dengan 4. Nah ini jadi apa? X kuadrat min 4 kurang sama dengan 0. Ini berarti X plus 2 kali X min 2 kurang sama dengan 0. Seperti biasa, bikin garis bilangan apa aja? Min 2 sama 2. Ya, plus. Ini udah ya, oke itu ya. Kalau bentuk kuadrat, positif, negatif, positif. Kalau kuadratnya positif. Yang diminta kurang sama dengan 0. Ini. Ya, jadi kalau gitu X-nya antara min 2 dan 2. Oke, ada pertanyaan nggak? Silakan. Ya, kalau mau nyari bentuk F, misalnya kayak gini, F ini sama dengan oh, maksudnya pasti gimana? Yang namanya bentuk kuadrat nggak mungkin negatif kan? Pasti lebih sama dengan min 1. Ini sudah pasti, udah nggak perlu dilihat lagi. Ini dipenuhi oleh semua X maksudnya. Jadi cukup lihat yang ini, karena yang ini udah pasti. Oke, jelas nggak?
Yang namanya bentuk kuadrat sudah pasti lebih sama dengan min satu. Kalau misalnya di sini bentuknya satu, baru kita perhatikan masing-masing ya. Bentuk yang ini sama bentuk yang ini nanti diiris. Kalau yang ini sudah pasti dipenuhi oleh semua X. Oke, ada pertanyaan lagi? Gitu ya. Di sini ke saya contohin lagi, habis itu baru ngambil ke inverse ya. Belum inverse-nya belum. Kita ke masih contoh lagi cari. Ini kan GOH3 yang ditanya. Ini apa yang ditanya? GOH3 itu sama aja apa? G dari H3. Nah, H3-nya berapa? G dari H3 masukin ke sini. Jadi berapa? H3 12 kurang 3 dibagi min 3 tambah. Ya, G dari 9 per A min 3. Masukin ke G. G-nya kan ini masukin. Ingat GX-nya disederhanain dulu lah biar enak. Ini kan kali min semua. Ini boleh saya tulis gini kan. Ini sama dengan apa nih? X plus 3 per X plus 4. Nah, kalau G dalam kurung 9 dibagi A min 3, ya tinggal masukin AX. Berarti A kali 9 per A min 3 ditambah 3 per 9 per A min 3 tambah 4. Supaya nggak ada pecahan kali A min 3. Atas kali A min 3, bawah kali A min 3. Jadi berapa? Ini 9A ditambah dikaliin jadi apa? 3A min 9 per ini dikalikan 9 tambah ini dikalikan jadi apa? 4A min 12. Ini jadi 12A min 9 yang bawah 4A min 3. Bisa disederhanakan nggak? 12A min 9 itu sama aja 3 dikali 4A min 3 per 4A min 3. Jadi ini habis ya. Jadi sama dengan berapa? Sama dengan 3. Ini jawabannya. Ada pertanyaan? GX yang kedua kenapa min? Oh, pertanyaan. Bentar. Nih, perhatikan ya. GX kan ini maksudnya mau disederhanain bentuknya. Ini kan sama aja min dalam kurung AX plus 3 per min X plus 4 ini nih. Ini kan sama aja yang ini ya. Min gitu ya. AX plus 3 per min. Min bagi min kan habis. Jadi akhirnya AX plus 3 dibagi X plus 4. Jelas nggak?
Udah jelas? Gitu ya. Soal keluar ya, tapi yang saya dapat nggak ada pilihan gandanya ya. Tapi yang ditanya S2. Ini soal sama soal waktu perguruan tinggi negeri juga. Ketika yang ditanya S2. Nah, supaya nyari F2 ini gampang. Kalau pengen F2, buat supaya nongol F2 itu ada dua kemungkinan ketika X-nya 2 atau X-nya 7. Nah, sekarang lihat, kalau X-nya 2, ini bentuknya jadi apa? 2F2 tambah F7 sama dengan X-nya diganti 2 ya. Jadi apa? 3 kali 2. Nah, kalau X-nya 7, apa jadinya? Masukin. Jadi apa? 2F7 tambah F2 sama dengan ganti 7 nih jadi 20. Ya, yang ditanya apa F2, berarti yang mau dihilangin F7, ganti aja F7. Boleh eliminasi gitu ya. Eliminasi F7-nya ya. Kali dikali berapa nih? Jadinya supaya F7-nya sama berarti ini dikali 2, ini dikali 1. Ya, itu enggak? Ini berarti kalau dikali 2 jadi apa? 4F2 tambah 2F7 sama dengan 12. Yang ini kalau dikali 1 ya bertetap, tapi F7 ini saya cuma nulis berubah urutan aja ya. F2 tambah 2F7 sama dengan 21. Nah, ini kita eliminasi berapa sih? Kurangin 3F2 sama dengan 12 kurang 21 min 9. Ya, berarti F2-nya sama dengan min 9 bagi 3 min 3. Oke, ada pertanyaan nggak? Ya, sekarang kalau ditanya fx-nya berapa? Kalau nyari fx, nah, cari fx ini ya. Ikan kalau cari fx. Kalau saya misalin x-nya saya ganti p, jadi bentuknya apa? 2fp tambah f 9 min p. X-nya diganti p ya. 3x berarti 3p. Kalau x-nya saya ganti 9 min p. Ini berarti apa nih? X-nya diganti 9 min p jadi 2f 9 min p tambah X-nya diganti 9 min P. 9 dikurang 9 min P jadi FP. Sama dengan 3 kali 9 min P. Jelas nggak?
Nah, yang mau dihilangin 9 sin P. Kan pengennya Fx, berarti nyari Fp. Ini kali 2. Ya, ini kali 1. Nah, hasilnya, yang ini apa jadinya? 4 Fp tambah 2 kali F9 min P sama dengan 6P. Yang ini kali 1 berarti turutin aja urutan tambah 2 F9 min P sama dengan dikali ini jadi apa? 27 min 3P. Nah, dikurang. Kalau dikurang jadi apa? Kurang ya. 3Fp sama dengan ini habis. Ini 6P tambah 3P jadi 9P min 27. Jadi Fp-nya sama dengan dibagi 3. 9P ya. Jadi 3P min 9. Nah, kalau ditanyanya F3, F2 ya. F2, kalau ditanyanya F2, hanya F2. Berarti apa? 3 kali 2 min 9 berapa? 6 kurang 9 min 3. Sama ya. Jelas nggak sampai sini? Oh, udah, kita lanjut ya. Ada pertanyaan? Ada ya? Oke, pertanyaan. Ini eliminasi biasa. Kenapa dikali 2? Kan saya mau ngilangin ini. Ini kalau yang ini saya mau ngilangin F7 karena yang ditanya F2. Ini langsung kalau ini nanya Fx. Supaya hilang F7, supaya tinggal F2. Berarti kan ini harus disamakan. Kayak eliminasi biasa. Ya. Nah, pertanyaan lagi, silakan. Kita lanjut yang, enggak, kalau nggak ada lanjut ya. Ini terakhir tentang eh, invert. Nanti banyak soalnya kalau ada invert. Nah, ini kan karena belum belajar invert, saya belum banyak soal. Ya, sekarang tentang invertnya ya. Di invert. Di invert tuh gini, kan kalau fungsi tadi memetakan dari A ke B. Nah, pertanyaannya gimana ngebalikin? Jadi misalnya kayak gini, kita mau mengukur apa? Ke ya di dalam sehari-hari misalnya. Kita ingin melihat antara relasi atau hubungan antara harga dengan penjualan. Jadi fungsinya itu berapa penjualan ketika
harga diberikan. Ketika harganya diberikan, maka yang terjual sekian. Nah, dari saat yang sama kita bisa ngebalikin. Kalau ingin penjualan sekian, berapa harga yang harus diberikan? Itu kan bolak-balik namanya, fungsi inverse namanya. Jadi kalau misalnya F itu misalnya gini, harga mengakibatkan penjualan. Nah, kita pengen tahu dengan penjualan sekian, berapa harga yang diberikan. Makanya fungsinya dibalik ya. Fungsinya adalah harga fungsi dari penjualan. Ya. Jadi dia nanti notasinya biasanya begini. Kalau Y sama dengan Fx, tadi kalau ini berarti X sama dengan F inverse Y. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita punya Y sama dengan Fx, cara menyelesaikannya adalah kita balik jadi X sama dengan F inverse Y. Kita lihat dulu contoh soal yang sederhana ya. Soal sederhana. Inverse. Ini sudah anggap aja tadi Y sama dengan apa? 2 pangkat 3X min 1 ya. Nanti tujuan fungsi inverse itu nyari X sama dengan. Nah, ini kita lihat supaya supaya ini hilang, turun, ingat di pelajaran logaritma nih harusnya ya. Pelajaran logaritma apa? 2 log Y sama dengan 3X min 1. Kan gitu ya. Ingat nih di logaritma ya, jangan lupa ya kalau apa eh, A log B sama dengan C, itu kan bolak-balik artinya apa? B sama dengan A pangkat C. Lihat nih bentuknya. B-nya Y, A-nya 2, C-nya ini. Berarti C sama dengan A log B. Itu ya, dari sini. Ini diingat-ingat yang ini. Nah, tadi kita tujuannya supaya bentuk X sama dengan. Nah, tadi kan berarti 3X sama dengan 1 tambah 2 log Y. Ya, ini satunya pindah ke sini. Ya, berarti X-nya apa? X-nya ya kita bagi 3 semua jadi sepertiga kali 1 tambah 2 log Y. Nah, ini kan sebetulnya X itu sama dengan F inverse Y. Berarti F inverse Y sama dengan sepertiga 1 tambah 2 log Y. Nah, kalau F inverse X berarti sama dengan sepertiga 1 tambah 2 log. Ini yang mana? Oh, ini nih ya. 1 tambah 2 log X, 2 X tambah 1. Yang ini. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Pertanyaan. Gimana? X itu ya F inverse Y. Itu kan X sama dengan F inverse. Kan tadi X sama dengan F inverse Y. Makanya kan F inverse Y bentuknya adalah 1 tambah 2 log Y. Kan yang ditanya F inverse dari Fx atau F inverse X. Maka Y ini ganti dengan X. Ada pertanyaan. Nah, itu tadi bedanya apa ini? Kalau ada Y sama dengan Fx, berarti X-nya F inverse Y. Nah, ini kan berarti tadi X sama dengan sepertiga 1 tambah 2 log Y. Berarti kan X itu F inverse Y. Berarti F inverse Y sepertiga kali 1 tambah 2 log Y. Nah, kalau F inverse X, berarti Y ini kita ganti X. Oke, ada lagi. Jelas nggak? Siapa tadi? Lanjut ya, kita lihat sifat-sifatnya sekarang. Yang penting kan banyak ini sifatnya adalah
Yang pertama sifat sifat komposisi dan invers. Ya. Jadi ada fungsi yang pertama si x sama dengan x, ya, itu fungsi identitas. Yang kita sebut fungsi identitas, ya. Jadi ada sifat gini, f inverse diinverskan, yaitu hasilnya f yang pertama, ya. F komposisi fungsi identitas sama dengan I komposisi fungsi identitas, itu hasilnya F. Nah, ini makanya disebut identitas karena dia di kayak angka satu lah. Angka satu kali berapa aja ya bilangan itu F kali satu F. Satu kali F F. Ini seperti angka satu sifat. Eh, di perkalian seperti angka satu. Kalau di penjumlahan seperti angka nol. F tambah nol F. Nol tambah F apa F gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, F komposisi G itu enggak sama dengan G komposisi F. Yang ketiga, F komposisi G komposisi H itu sama dengan, mau begini boleh, mau begini dulu boleh, ya, ini akan sama. Yang berikutnya, F komposisi G kalau diinverskan itu sama dengan apa, G komposisi F. Nah, jadi inversnya masing-masing komposisi. Yang lanjutnya, kalau F dikomposisikan dengan F inverse berarti sama dengan F inverse komposisi F. Ini hasilnya identitas, ya. Jelas nggak? Ya, itu sifatnya. Nah, jadi akhirnya yang dari sifat yang terakhir itu kalau misalnya gini, ada F komposisi GX sama dengan X. Nah, ini X itu kan identitas tadi. Fungsi dikomposisikan, hasilnya identitas. Berarti yang satu inverse yang lain. Berarti ini kemungkinannya F sama dengan G inverse. Atau F apa? G sama dengan F inverse. Nah, ya. Oke, kita lihat contoh. Oh ya, sebelum ke situ, untuk beberapa rumus cepat khusus ya. Khusus untuk misalnya gini. Kalau fx sama dengan yang bentuknya kayak gini ya. Ax plus b per, khusus yang bentuknya kayak gini. Cx plus b. Nah, ini f inverse-nya apa? Sama dengan ditukar d sama a-nya. Min dx tambah b per cx min a. Jadi cukup tukar d sama a terus kali ini. Ya, udah jelas ya? Contohnya kita lihat. Kalau fx sama dengan x min 2011 per x min 1. F inverse-nya berapa? F inverse-nya apa?
Ya, berapa? 1 min 2011 X Ayo, min X. 1 X min X. Kan tadi apa? Ini koefisiennya A-nya berapa? Dari sini lihat bentuk ini. A-nya berapa? A-nya berapa? 1. Ini 1. D-nya, lupa tahun, kayaknya soal tahun 2011 nih biasanya kayak gitu. B-nya min 2011. C-nya 1, D-nya min 1. Ini kan min DX, D-nya min 1. Jadi apa? X. Ya, jelas ya? Min, nah plus B. B-nya berapa tadi? Min 2011. Min 2011. Per CX. C-nya berapa? 1. Min A. A-nya berapa? 1. Jadi min 1. Paham nggak nih? Di sini. Saya ulang ya. A-nya 1. D-nya min 1. Kan mintanya min DX. Ditukar kali min. Min DX. D-nya min 1. Min D jadi 1. Ini min A. A-nya 1. Yang ini kan tetap. Jelas ya? Dari sini ternyata fx sama dengan f inverse. Ya, berarti kalau simpulannya kalau gitu f komposisi f sama dengan f komposisi f inverse. Menurut sifat tadi apa? F komposisi f inverse. Identitas. Jelas ya? Berarti kalau gitu F komposisi F komposisi F komposisi F berapa kali? 5 ya. F komposisi F ya 5 ya. X ini akan sama dengan apa? F komposisi F identitas. Komposisi F komposisi F lagi identitas. Komposisi F. Nah, I komposisi I komposisi F, F berarti sama aja Fx. Fx-nya berapa? X min 2011 dibagi X min 1. Jelasnya, ada pertanyaan nggak? Guna yang mana nih yang bertanya? Ya artinya ini fungsi adalah fungsi yang fungsi F sama F inverse sama. Tidak selalu fungsi itu sama. Ya, ini kan lihat. Ini kan berarti A-nya, ya lihat ya, A-nya 1, B-nya min 2011, C-nya 1, D-nya min 1. Kalau pakai rumus ini min DX, D-nya min 1. Ya, ya. Jadi ketika F bentuk ini ya, ketika Fx ya, bentuknya seperti ini, ketika apa namanya, kalau A sama dengan min D, gitu ya, A sama dengan min D, ini berarti maka nanti Fx akan sama dengan F inverse. Itu aja sih sebetulnya. Ketika A-nya sama dengan min D. Ya, ini min D kan jadi A lagi. Nah, min A kan jadi min D. Apa jadi, ya, min A jadi D lagi kan, jadi CX plus D. Ya, saya. Jadi ketika ini yang saling minus di jumlah nol, misalnya 1, sini min 1, jumlahnya nol, pasti fungsi inverse seperti ini. Dan pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Silakan. Contoh soal lagi ya, sebentar. Gitu ya.
Oh, ini F inverse-nya apa? F-nya ini berarti F inverse-nya apa? Sekian apa jadi? Tuker kan P sama Q jadi apa? Min 2X, P sama 2 kan? Min 2X tambah Q dibagi apa? X min P. Sampai sini dulu jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas nggak? Kan tadi yang ditukar A sama D-nya dikali min. Gitu ya. Sekarang jadi kalau kita lihat dari sini berarti apa? Yang dikasih tahu lagi F inverse T. Berarti F inverse T apa? Masukin X-nya diganti T kan? Jadi apa? Min 2T tambah T dibagi T min P. Sama dengan min 1 katanya. Ya udah ini berarti berapa? Min T per Q min P sama dengan min 1. Berarti kita kali ya, kita kali silang jadi apa? Min Q sama dengan min Q plus P. Dari sini berarti P sama dengan 0. Jelas nggak? Jelas? Berarti kalau gitu F inverse X sama dengan apa? Kan diganti P-nya 0. Jadi apa nih? Min 2X tambah Q per X min 0. P-nya kan 0. Nah, kalau F inverse 2Q jadi apa? Min 2 kali 2Q. Min 2 kali 2Q tambah Q per X-nya diganti 2Q. Jadi berapa nih? Min 4 tambah 1 jadi min 3Q per sama dengan min 3 per 2. Ada pertanyaan nggak? Ya, jelas. Ada pertanyaan? Nah, sekarang boleh nggak kalau sekarang cara yang lain, ya. Ingat cara yang lain, cara dua. Di cara dua, saya nggak nyari F inverse-nya. Saya nggak nyari inverse-nya ya. Nah, masuk kalian lihat nih. Kalau F inverse I sama dengan min satu berarti F min satu sama dengan Q. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sifat yang tadi, kalau Y sama dengan Fx, berarti X sama dengan F inverse. Ini kan tinggal balik. Kalau F inverse Q sama dengan min satu berarti I sama dengan F min satu. Nah, masukin F min satu artinya apa? Jadi I sama dengan F min satu masukin min P tambah Q dibagi min satu ya. Min satu tambah 2. Nah, ini jadi apa? Ini kan satu. I sama dengan min P tambah Q. Nah, berarti kan P sama dengan 0. Nah, langsung dipakai ya. Nah, ini kita masukin. Nah, kan udah berarti Fx-nya apa tadi? Px tambah Q, X-nya, P-nya kan 0. Q dibagi. Nah, ya jelas? Nah, sekarang yang ditanya F inverse 2Q. F inverse 2Q sama dengan, nah ini kita kan nggak tahu nih. Yang kita sebut aja lah misalnya sama dengan M. Artinya apa? 2Q sama dengan Fm. Kan begitu. Ini nggak nyari F inverse nih jadinya ya. Pakai F-nya jadi bolak-balik. Nah, Fx sama dengan ini kalau Fm berarti apa? Berarti 2Q sama dengan Q per M tambah 2. Ini kan bisa kita kali silang berarti apa? 2 kali M tambah 2 sama dengan Q per Q. Ini kan satu. Ya, betul nggak? Berarti 2M sama dengan ini 4. Pindah ke sini jadi min 3.
Berarti kalau gitu F inverse 2Q sama dengan M. M-nya min 3/2. Ada pertanyaan silakan. Jelas sampai sini? Iya, Jelas, Kak. biar jelas lagi ya. Ya, perhatikan. Jadi kan kita lihat ini tadi GX min 2 sama dengan, anggap aja sama dengan P. Ini sama nih. Sama-sama kita sebut sama P. Ya, so, jangan begini dulu, nanti bingung. Ya. So, ya. Misalnya kita misalin P. Berarti kan ada dua nih. Yang pertama, GX min 2 sama dengan P. Ya, terus Fx plus 2 sama dengan P. Betul nggak? Nah, ini tadi menurut sifat itu jadi apa? X min 2 sama dengan apa? G inverse P. Ya. Nah, yang ini X plus 2 sama dengan apa? F inverse P. Jelas nggak? Halo, jelas nggak ini? Eliminasi aja, kan kita mau lihat hubungan G inverse sama F inverse. Jelas ya? Oke, kalau jelas, ini kita eliminasi ya. Cara eliminasinya gimana? Kita kurang aja ya. Jadi apa? Min 4 sama dengan apa? Min 4 sama dengan G inverse P dikurang F inverse P. Yang ditanya kan F inverse, G inverse ya. Berarti apa? Ini pindah ke sini. F inverse P dikurang 4 sama dengan G inverse P. Kalau P-nya diganti X jadi apa? F inverse X min 4 sama dengan G inverse X. Nah, berarti yang F inverse X min 4 ini yang X. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, hampir bingung saya Fatina ya. Tidak Pak, paham. Oh, maksudnya paham ya. Tidaknya tidak tanya ya. Lanjut ya. Masih hubungan-hubungan F inverse. Sekali lagi deh yang untuk kayak gitu. Sama kayak tadi, apa berarti kita misalin sama dengan P. Jadi apa? Jadi ada Fx sama dengan P, G 4 tambah 2X sama dengan
gitu ya. Kalau ini jadi apa? X sama dengan apa? F inverse P, gitu ya. Kalau yang ini apa? 4 tambah 2X sama dengan G inverse P. Kan gitu. Ya, ini ganti aja nih X-nya dengan ini. Jadi apa? 4 tambah 2 kali F inverse P sama dengan G inverse P. Jadi 2 kali F inverse P sama dengan G inverse P dikurang 4. Berarti F inverse P sama dengan setengah dalam kurung. Ya, boleh. Jadi nggak ada pakai kurung, langsung ya dibagi 2 nih, setengah kali G inverse P dikurang 2. Jadi kalau F inverse X setengah, ada pertanyaan nggak? Ke situ jelas. Ada pertanyaan? Pakai sifat-sifat tadi. Kalau F ini sama dengan F ini sama dengan itu, berarti ini nah, per X min 1 sama dengan apa? F inverse. Jelas nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak di sini? Jelas ya? Nah, yang ditanya apa? F inverse min 2. Maka diganti ini supaya jadi min 2. Supaya muncul X F inverse min 2, ini diganti min 2. Jadi kita buat X min 6 per X plus 3 sama dengan min 2. Kali silang aja. Jadi apa? X min 6 sama aja min 2 X min 6. Pindah ke sini berarti 3X sama dengan 0. Berarti X-nya 0. Jelas ya? Di sini. Masukin aja X-nya 0 jadinya. Seper 0 min 1 sama dengan F. Kalau X-nya 0 kan ini jadi tadi berapa? Kan yang bikin X-nya min 2 nih. Apa nilai ini min 2. Atau kalau nggak masukin aja jadi apa? F inverse 0 kurang 6 bagi 0 tambah 3. Nah, yang ini jadi berapa? Min 1. Yang ini jadi berapa? Jadi F inverse min 2 itu min 1 jawaban. Ada pertanyaan nggak? Cukup? Ya, nanti saya share ininya ya. Tentang mungkin catatan yang penting tadi rumusnya ya. Yang mana tadi rumus yang ini ya. Ini ya. F inverse itu tinggal tukar. Ini sering kepake soalnya ya. Ya. Terus satu lagi deh ya. Nanti ini di catatan teori aja. Kayaknya belum pernah keluar sih katanya. Itu nih ya, Fx dan F inverse itu simetri terhadap garis Y sama dengan X. Ya. Jadi fungsi ini catatan penting ya. Nah, di Fx dan F inverse itu simetri terhadap Y sama dengan X. Jadi kalau bikin gambar Fx, kurvanya akan dicerminin terhadap garis Y sama dengan X itu jadi F inverse. Itu aja ya. Oke, cukup. Ada pertanyaan nggak?
Kalau nggak ada, cukup ya. Saya tutup. Ini. Yang mana nih X plus 3? Oke. Nggak digunain gimana maksudnya? Ini dipakai X plus 3-nya. Kan X plus 3 dikali min 2 jadi min 2X min 6. Min 2X min 6. Kumpulin 3X ini 0 jadi. Gitu. Siapa? Ya. Ya. Nanya nih. Nih ulang ya. Ini kan ini sama dengan sampai sini jelasnya nih yang ini dulu nih yang pertama nih. Kesimpulannya begini. Nah, yang mau dicari ini sama dengan min 2. Yang sama dengan min 2 ini semua ini supaya nanti jadi F inverse min 2. Kita mau nyari X-nya berapa? X min 6 dibagi X per 3 sama dengan min 2. Gitu ya. Nah, bukan. Bukan di min 2 jadi dikali. Min 2 ini dikali ke X per 3 jadi min 2X min 6. Ya. Lalu kumpulkan X-nya. Jadi 3X sama ini jadi 0. Maka X-nya 6. Terus, nah, cukup ya. Saya tutup ya. Ya, azan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya ini dulu, saya rubah dulu baru saya share ya, rubah ke PDF dulu. Ini kan masih bentuk open board ya. Saja. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Kak. Terima kasih, Kak.